pelestarian budaya daerah ya. Oke, next biasa. Oke. Pertanyaannya, bagaimana membiasakan peserta didik dalam berbicara menggunakan bahasa daerah? Tindakannya, berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya bahasa daerah untuk dimasukkan ke dalam mata pelajaran mulok, boleh. Memperbanyak kamus bahasa Indonesia, bahasa daerah. Kemudian ini Bapak Ibu, bisa juga bekerja sama atau berkoordinasi dengan kantor bahasa Provinsi Maluku. Boleh ditambahkan ya Bapak Ibu? Karena mereka yang lebih pakarnya di situ, narasumbernya ya. Berkoordinasi atau berkonsultasi dengan kantor bahasa Provinsi Maluku. Boleh ditanya. Yang itu tidak boleh dirubah Bapak Ibu. Itu tetap, tapi boleh ditambahkan di bawahnya. Iya, kalau memperbanyak kamus bahasa daerah itu perlu dibagikan di sekolah itu supaya anak-anak bisa. Kamus mini lah. Kamus mini boleh ya Bapak Ibu tambah. Memperbanyak kamus mini bahasa Indonesia. Kecil-kecil aja biar mereka bisa isi di saku mereka sambil baca-baca ya. Kamus mini boleh. Siapa yang bagian pengetikan ini? Ibu Dian. Oh iya, Ibu Dian. Adik-adik. Dengan tadi apa ya? Bu tadi berkoordinasi dengan kantor bahasa Provinsi Maluku. Kantor bahasa Provinsi Maluku. Masih unmute, Bu. Oke, jadi Bapak Ibu bisa tambah memperbanyak kamus mini ya, supaya mereka bisa belajar di mana saja, kapan saja. Oke, kalau bisa mungkin nanti di Lokakarya 7 boleh membawa 1 kamus bahasa daerah, ya Bapak Ibu ya. Oke, yang kedua kita lihat di ambil pelajaran. Ya, diturunkan sedikit Ibu Dian supaya saya bisa melihatnya. Iya. Ambil pelajaran dulu Ibu Dian. Bagian ambil pelajaran. Iya. Itu buat pertanyaan. Iya. Siapakah yang mahir dalam berbahasa daerah? Oke, sebentar. Kalau sebelum ya, siapakah yang mahir berbahasa daerah? Kemudian kira-kira langkah awal bisa ditambahkan. Bagaimana langkah awal yang dilakukan? Bagaimana boleh ditambahkan? Bagaimana langkah awal yang dilakukan untuk memperkenalkan bahasa daerah? Nah, kan tidak mungkin Bapak Ibu langsung dong, ya kita menggunakan bahasa daerah setiap hari Jumat. Jangan dulu. Kita ajak tuh yang mahir siapa, kemudian kita buat langkah awal. Bukan di tindakan, pertanyaan. Bagaimana langkah awal yang dilakukan di pertanyaan Ibu? Di kolom pertanyaan. Iya, di bawah ya, di bawah siapakah itu? Bagaimana langkah awal? Ibu Dian boleh tambahkan. Bagaimana langkah awal yang dilakukan untuk memperkenalkan bahasa daerah?
Bagaimana langkah awal yang dilakukan untuk memperkenalkan bahasa daerah, Ibu Dian? Oke. Apa yang sudah dan belum saya kuasai dari bahasa daerah? Oh tidak, pertanyaan ini tidak boleh dihadirkan di sini ya Bapak Ibu. Awal yang dilakukan untuk Ya, memperkenalkan bahasa bagaimana daerah. langkah awal yang dilakukan untuk memperkenalkan bahasa daerah? Oke. Untuk yang poin ketiga, pertanyaan ketiga ini di-delete aja Bapak Ibu. Delete ya. Apa yang sudah dan belum? Ini bukan menjadi ambil pelajaran di sini ya. Tapi ini kita ke pengukuran ya. Oke. Bagaimana berbahasa daerah dengan fasih? Oke, kalau siapa yang mahir kita sudah punya narasumber. Nah, di sini kalau tindakan mengecek guru yang mahir berbahasa daerah. Oke, jangankan guru, mungkin masyarakat juga kita bisa kerjasama ya Bapak Ibu ya. Kalau kurikulum Merdeka ini kan tidak terikat hanya kepada stakeholder di sekolah, tapi dari luar sekolah pun kita bisa bekerja sama. Jangankan guru atau alumni, anak-anak didik kita yang mahir berbahasa daerah juga kita bisa ajak mereka. Bentuklah komunitas kemahiran berbahasa daerah. Daerah mana gitu? Ya, tokoh masyarakat. Jadi mengecek narasumber, boleh diganti mengecek narasumber dalam kurung. Boleh Ibu Dian? Mengecek narasumber. Iya. Ya Bu, mengecek narasumber. Iya, mengecek dalam narasumber dalam kurung guru, alumni, tokoh masyarakat. Nah, mengecek narasumber ya. Bisa guru, bisa para alumni, bisa tokoh masyarakat. Nah, mengecek narasumber dalam kurung. Oh iya, boleh tanda koma juga boleh. Guru, para alumni, tokoh masyarakat. Usulan tadi dari Ibu Rani ya, tokoh masyarakat. Iya, oke. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana langkah awal yang dilakukan untuk memperkenalkan bahasa daerah? Kira-kira tindakan apa yang dilakukan oleh teman-teman di kelompok 2? Langkah awal apa yang dilakukan supaya kita memperkenalkan bahasa daerah ini? Mengajak anak-anak kemana gitu? Atau memperbanyak hafalan kosakata dan melatih berbahasa daerah? Oke, boleh. Mungkin memperbanyak hafalan kosakata. Iya, kosakata ya. Bagaimana dia punya bahasanya? Memperbanyak hafalan. Oke. Bagaimana berbahasa daerah dengan fasih? Membuat daftar kata yang sudah dan belum dikuasai. Kalau untuk 2 ini, tindakan ini lebih cocoknya di pertanyaan kedua. Lalu untuk pertanyaan ketiga, bagaimana berbahasa daerah dengan fasih? Tindakan yang dilakukan adalah mungkin melakukan lomba dengan menggunakan bahasa daerah. Gitu aja. Nanti lombanya terserah. Mau lomba bertutur, mau lomba baca puisi, lomba nyanyi dengan bahasa daerah. Nah, jadi melakukan lomba dengan lomba apa ya, harus lebih kena begitu. Lomba pidato begitu Ibu, pidato. Bisa juga lomba pidato dengan berbahasa daerah. Nah, berbagai mata lomba lah gitu. Ya. Melakukan kompetensi debat. Ya seru nih kalau debat menggunakan bahasa daerah ya Ibu Rani. Ya boleh Bu. Saya kalau jurinya saya minta mundur. Oke, boleh. Atau minta nas kamu Kak Ibu? Iya, kita minta nas duluan ini. Jadi memperbanyak penghafalan kosakata dan melatih berbahasa daerah, membuat daftar kata yang sudah dan belum dikuasai dari bahasa daerah. Itu digabungkan untuk pertanyaan yang kedua. Ya, lalu karena yang kita mau dilihat ini teman-teman kelompok 2 adalah kita pengucapan, ya. Jadi berbahasa daerah ini kan melakukan pengucapan, otomatis kegiatan yang mendorong kita supaya fasih, berarti kita juga harus melakukan tindakan yang memang kita bisa berbahasa, ya. Jadi Ibu Dian boleh turunkan itu ya, cocok, sudah pas.
Jadi ditindakan Ibu Dian, ditindakan? Iya. Masih unmute, Bu. Suaranya tidak kedengaran, Bu. Ibu Dian jangan merancang, karena kalau merancang kita belum melakukan tindakan, harus langsung tindakan. Jadi mengadakan kegiatan perlombaan, gitu. Mengadakan kegiatan perlombaan berbasis bahasa daerah, gitu aja deh, supaya setiap kegiatan bisa masuk. Ya, mengadakan kegiatan perlombaan berbasis bahasa daerah. Oke, di save ya Ibu Dian. Save. Jangan sampai lampu padam atau tiba-tiba jaringannya hilang. Oke? Siap. Kita lanjut. Iya, kita ke gali mimpi ya. Oke. Apa yang dimimpikan oleh Bapak Ibu di kelompok 2 ini terhadap mahir berbahasa? Bagaimana jika saya bisa lancar berbahasa daerah? Bagaimana perasaan saya ketika saya mendapat nilai baik pada mapel bahasa daerah? Oh, ini tidak ya Bapak Ibu ya. Jadi di gali mimpi ini harapan-harapan Bapak Ibu ya. Jadi harapan Bapak Ibu kepada anak-anak. Oke, bagaimana perasaan? Boleh diganti itu Bapak Ibu Dian? Oke, bagaimana perasaannya ketika mahir berbahasa daerah? Bagaimana perasaannya ketika mahir berbahasa daerah? Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalimat itu diganti aja. Bagaimana perasaannya ketika mahir berbahasa berbahasa daerah? Indonesia lagi. Oke. Bagaimana perasaannya ketika mahir berbahasa daerah? Oke. Yang kedua ini, apa saja hal-hal baru yang bisa dilakukan? Apa saja hal-hal baru yang bisa dilakukan? Nah, jadi ini mimpi ya, ini mimpi kita ya Bapak Ibu ya, di gali mimpi ini. Apa saja hal-hal baru yang bisa dilakukan setelah terampil berbahasa daerah? Nah, gitu. Itu mimpi yang ingin kita gali, ya. Apa saja hal-hal baru yang bisa dilakukan setelah terampil atau mahir? Kata mahir aja ya, terampil mahir sama aja berbahasa daerah. Nah, oke, sudah Bapak Ibu? Iya. Bagaimana perasaannya ketika mahir berbahasa daerah? Jadi, ini daftar tindakan apa yang Bapak Ibu akan lakukan ya ketika perasaan ya. Jadi, kita membuat tindakannya Bapak Ibu selalu memotivasi diri, berlatih dan berbagi meningkatkan pemahaman. Oke, ini kita turun dulu di bagian bawah. Nah, Ibu Dian bisa tambahkan kalau berkaitan dengan perasaan berarti kita bisa membuat gambaran, ya. Ya. Jangan pakai kata saya Bapak Ibu ya, karena kita mulai dengan kata kerja.
Jadi membuat gambaran atau narasi, ya. Membuat gambaran atau menulis, ya. Membuat gambaran atau narasi atau menulis narasi atau deskripsi, gitulah. Membuat gambaran atau narasi, ya. Membuat gambaran atau narasi diri, membuat gambaran atau narasi diri. Pelan-pelannya Bapak Ibu, karena Ibu Dian punya jaringan mungkin jadi ada sedikit tersendat-sendat. Membuat gambaran atau narasi diri, ya. Sudah. Saat mahir berbahasa daerah. Membuat gambaran atau narasi diri saat mahir berbahasa daerah. Jadi di sini Bapak Ibu, dia bisa mendeskripsikan atau dia menarasikan cerita bagaimana perasaan dia ketika sudah mahir dalam berbahasa daerah. Entah dia mau menulis dalam sebuah cerita atau dia mengungkapkan itu dalam sebuah puisi dengan bahasa daerah, boleh. Atas kesenangannya dia ketika sudah mahir berbahasa daerah. Oke, kalau gitu yang di atas dihapus saja Ibu Dian. Yang ini ya, Bu, selalu Iya, yang di atas diri. sekali, yang di atas sekali itu yang ditandakan itu yang selalu memotivasi diri. Oke, itu dinaikkan aja. Oke. Nah, itu dinaikkan aja Ibu di pertanyaan pertama. Oke. Yang kedua ini membuat sebuah karya. Jadi hapus kata memotivasi diri dengan hapus itu Ibu ya. Memotivasi diri dengan itu dihapus. Supaya langsung saja tindakannya adalah membuat sebuah karya berbahasa daerah, contohnya seperti lagu atau puisi dan lain-lain. Boleh, keren. Sudah. Oke. Ya. Oke. Itu baru dinaikkan. Yang berikutnya ya, Bu ya? Iya, dinaikkan aja. Nah, itu sudah. Oke, ketika gali mimpi sudah, kita ke jabarkan rencana ya Bapak Ibu. Nah, apa langkah awal untuk bisa melancarkan bahasa daerah? Bagaimana mengukur kemajuan dari usaha yang dilaksanakan? Oke. Bagaimana mengukur kemajuan? Nah, Ibu Dian boleh edit di pertanyaan kedua. Bagaimana mengukur kemajuan dari usaha untuk mencapai yang dilaksanakan itu dihapus Ibu. Ya, Bu. Bagaimana mengukur kemajuan dari usaha untuk mencapai kemahiran berbahasa daerah? Oke. Apa langkah awal untuk melancarkan bahasa? Sering berkomunikasi dengan orang-orang yang lebih lancar berbahasa daerah, baik di sekolah maupun lingkungan sekitar. Oke, bisa. Sering berkomunikasi dengan orang yang lebih, atau jangan orangnya, bagaimana kita menggunakan narasumber. Sering berkomunikasi dengan narasumber, ya, jangan kata pakai orang, narasumber. Narasumber ya Ibu ya? Iya. Orang itu individu. Tapi kalau narasumber itu orang yang memiliki potensi dari bidang yang kita cari ya. Oke. Sering berkomunikasi dengan narasumber. Narasumbernya digabung Ibu. Iya. Oke. Narasumber digabungkan katanya.
Oke, yang lebih lancar berbahasa daerah baik di sekolah maupun lingkungan sekitar. Oke, di anak-anak itu bisa ketika mereka sudah memiliki kamus mini bahasa daerah, ketika mereka duduk di rumah, mereka bisa berlatih, ya Bapak Ibu ya, era. Kalau mengukur ini berarti Bapak Ibu bisa menjadwalkan lah, ya, membuat daftar atau daftar kali kah atau apa ya, bagaimana ya mau dibilang, membuat daftar kegiatan yang bisa meningkatkan bahasa daerah, ya dalam kurung lah Ibu Dian, dalam kurung boleh, supaya sudah ada bayang-bayang, supaya dia tidak hanya implisit tapi dia juga eksplisit, ya. Oke. Nah, 1 bulan 1 kali atau 1 bulan 2 kali. Ya, mungkin 2 minggu kita ada mungkin hari Jumat kita semua berbahasa daerah. Ya, tidak ada yang menggunakan bahasa Indonesia, bisa saja. 1 bulan, ya, sebulan gitu boleh. Jangan sebulan Ibu, pakai 1 bulan. Jangan kata sebulan, 1 bulan. Angka 1 boleh lalu dengan kata bulan. Iya, itu tanda koma di depan 1, mungkin Ibu Dian bisa ini. Kita begini sekali Bapak Ibu supaya direvisi ini bersama, supaya jangan lagi kerja-kerja lagi Bapak Ibu ya, supaya tinggal upload saja. Oke. Jadi gitu. 1/2 bulannya Ibu Dian. Bulannya kita bagi 2. Iya, Bu. Oke, 1 atau 2 bulan. Siap. Eksekusi. Kita atur eksekusi Bapak Ibu. Di save Ibu Dian, jangan lupa di save. Oke. Ya, yang terakhir untuk kelompok 2. Siap-siap teman-teman di kelompok 3. Oke, kita ke atur eksekusi. Oke, di atur eksekusi ini, nah, siapa yang bisa membantu kemajuan dalam meningkatkan bahasa daerah? Siapa yang bisa membantu? Sebaiknya jangan bisa membantu. Siapa saja yang dapat dilibatkan, boleh Ibu Dian diedit. Siapa saja yang dapat dilibatkan. Ibu itu bukan membantu, memantau. Oh iya, memantau. Oh iya. Boleh. Siapa saja, tambah ini dulu Ibu Dian. Siapa saja yang dapat dilibatkan, betul. Siapa saja yang dapat dilibatkan dan membantu, kata bantu. Jadi dia dilibatkan sekaligus dia yang memantau, ya Bapak Ibu ya. Oke, kata dan ya. Kalau cuma memantau, berarti di kelas A itu lagi jam bahasa daerah. Itu mantau. Tapi kalau dia dilibatkan, berarti ada guru bahasa daerah yang sekaligus dia yang pantau di situ. Gitu. Jadi kita tidak double kerja, ya Bapak Ibu ya, 1 kali kerja saja. Siapa yang dapat dilibatkan dan membantu kemajuan dalam kemahiran, meningkatkan kemahiran berbahasa daerah Ibu. Iya. Meningkatkan kemahiran berbahasa daerah. Oke. Meningkatkan kemahiran berbahasa daerah. Di pertanyaan itu Ibu Dian. Bapak Ibu pelan-pelannya. Oke, baik. Iya. Jadi kapan kegiatan ini akan dilakukan? Nah, jadi boleh diganti. Nah, kapan
Kapan usaha untuk mencapai? Kapan usaha untuk mencapai kemahiran berbahasa Indonesia, berbahasa daerah ini? Kapan usaha untuk mencapai kemahiran berbahasa daerah akan mulai dilakukan? Kapan usaha mencapai kemahiran berbahasa daerah akan mulai dilakukan? Oke, siap. Oke, kita lihat di tindakan. Jangan meminta temannya, Bapak Ibu bisa mengajak, jangan meminta. Karena Bapak Ibu bukan peminta-minta, ya. Mengajak ya. Nah, tadi tuh mengajak narasumber. Yang tadi dalam kurung ada guru, para alumni, tokoh masyarakat. Ya, Ibu Dian mengajak narasumber digabungkan. Ya. Mengajak narasumber, tadi Ibu Dian pakai kata koma, tanda baca koma. Ya, mengajak narasumber, koma, guru, para alumni, dan tokoh masyarakat, ya. Oke. Yang sudah lancar berbahasa daerah. Ya. Jadi kata untuk mengajarkan itu diganti aja. Guru, para alumni, dan tokoh masyarakat yang sudah lancar berbahasa, bukan bahasa, berbahasa. Karena berbahasa berarti kita menyampaikan bahasa itu. Ya. Yang sudah lancar berbahasa daerah, titik. Untuk mengajarkan itu diganti, delete aja dia. Oke, lalu kapan untuk mencapai kemahiran berbahasa daerah ini akan dilakukan? Mungkin ya, melakukan melakukan pekan Jumat berbahasa daerah misalnya. Jadi khusus setiap hari Jumat aja kita menggunakan bahasa daerah. Itu Bapak Ibu itu hanya sebagai acuan untuk kita ya. Ya, melaksanakan pekan Jumat berbahasa daerah. Gitu. Oke, jadi Bapak Ibu guru setiap hari Jumat wanti-wanti, sudah harus dengan kamus kecil. Oh iya, mau permisi ke siswa kalau kita guru yang bukan aslinya orang SBT yang bermahir berbahasa daerah harus punya kamus mini. Ya. Oke. Itu dari saya Bapak Ibu kelompok. Kalau mau menambahkan juga boleh. Tapi saya mencoba untuk kita sama-sama berdiskusi supaya setelah ini selesai. Jangan lagi Bapak Ibu harus kerja sendiri-sendiri lagi ya. Supaya bisa langsung di-upload ya Bapak Ibu, karena memang harus kita hasilnya dari ruang kolaborasi ini. Oke, kalau sudah selesai di save Ibu Dian dan kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke. Ya, Ibu Dian boleh stop share-nya dan kita mengundang kelompok yang terakhir, kelompok 3. Moderator boleh menggiring kita di dalam proses diskusi terakhir. Silakan. Iya, terima kasih Bu. Yang terhormat Ibu Fasil dan Bapak Ibu PP, Bapak Ibu guru hebat CGP Angkatan 11 yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang Bapak Ibu guru hebat. Sebelum kelompok 3 presentasi hasil diskusi, izinkan saya untuk membawakan sebuah pantun. Pagi hari makan manisan pala, Keren. rasa enak, bikin tertawa. Kita di sini sudah berjumpa untuk mulai diskusi dengan penuh semangat. Ya, terima kasih. Saya persilakan kepada
Ibu Gina selaku pemateri pada kesempatan hari ini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada Ibu dipersilakan. Izin kelompok 3 mungkin sebelum berlanjut, Ibu Dian, nanti di kata kreativitas itu diganti dengan mahir saja ya, Ibu Dian. Mahir, iya. Yang tadi visinya itu, jangan kreativiti, mahir. Bahasa daerah, menumbuhkan kemahiran murid ya, Ibu Dian. Ya baik Ibu, terima kasih. Iya, oke. Silakan lanjut Ibu Roswatria, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Silakan kepada Ibu Gina untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh Ibu MC atau Ibu Moderator. Di sini sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak bisa mengaktifkan kamera saya karena saya menggunakan HP di sini. Ya, langsung saja saya minta yang terhormat Ibu Pasil dan yang saya hormati Bapak Ibu PP untuk tidak membuang untuk kita presentasi, maka saya meminta kepada Ajit untuk bisa men-screen. Pak Ajit. Iya, mohon maaf, saya tidak menyangka ini kenapa jaringan kah atau lowbat HP laptop error, dia tidak mau terbuka ini presentasi ini, ya Allah. Kalau begitu Pak Ajit boleh minta tolong, ada teman-teman yang lain juga, ada Ibu Rina, Ibu Rani, kemudian ada Ibu Dian, atau teman-teman kelompok lain selain kelompok 3. Boleh berbagi di materinya di grup supaya mereka boleh menampilkan, atau Ibu Santi yang memang selalu jaringannya mantap. Ya. Bagaimana? Ataukah Ibu Pati bisa? Boleh share, Bapak Ibu? Iya, Ibu.
Bapak Ibu sudah terlihat? Iya, sudah Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Ya, Ya, terima kasih Ibu Santi. Sama Ibu. Sudah Ibu. ya di sini terima kasih Bu Santi sudah membantu men-screen apa yang akan saya presentasikan. Langsung saja di sini prakarsa perubahan sesuai tahapan Bagza oleh kelompok 3. Visi yang kami ambil dari diskusi kami berlima yaitu mewujudkan peserta didik yang berprestasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, buat pertanyaannya pertanyaan, bagaimana mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan dapat meningkatkan. Ibu bisa kasih bahasa tadi Kak Bu? Iya, begitu sudah Bu. Bagaimana mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan dapat meningkatkan keaktivitas murid. Tindak lanjut atau penyelidikan. Yang pertama, membuat kesepakatan dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik terkait peningkatannya, mengembangkan kreativitas murid. Yang kedua, mencari sumber informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kreativitas murid di kelas. Ambil pelajaran. Pertanyaan 1. Aktivitas apa yang membuat murid lebih kreatif? 2. Siapakah teman sejawat yang mempunyai pengalaman menjalankan pembelajaran yang menyenangkan dan dapat meningkatkan kreativitas murid? 3. Keterampilan apa yang sudah kita miliki menyenangkan dan meningkatkan kreativitas? Tindak lanjut, tindakan atau penyelidikan. 1. Yang telah beraktivitas. 2. Berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, pengawas, komite sekolah, murid, dan orang tua tentang bagaimana peningkatannya pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas murid. Bisa lanjut Ibu? Iya. Bagian gali mimpi. Pertanyaannya, apakah kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang menyenangkan dapat meningkatkan kreativitas murid? Tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, mulai dari kita. Kemudian, mengetahui kebutuhan murid dalam pembelajaran yang mana pendidikan harus selalu menuntun, mengarahkan, dan membimbing agar tercapai tujuan pendidikan yaitu murid merdeka, selamat, dan bahagia. Yang kedua, pada proses pembelajaran perlu adanya perubahan dengan selalu memberikan pernyataan-pernyataan yang menantang bagi murid untuk dapat berpikir kritis dan selalu bernalar dalam menjawab persoalan, tetapi menjalinlah komunikasi dan kolaborasi agar apa yang didapat hasilnya baik. Kita belajar dari kesadaran untuk memperbaikinya dengan baik. Ya, jabarkan rencananya. Pertanyaannya, yang pertama, apakah
langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran menyenangkan yang dapat meningkatkan kreativitas murid. Yang kedua, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktek baik di kelas? Tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, perubahan cara mengajar guru dengan selalu menuntun murid sesuai kodratnya. Yang kedua, mengajak murid untuk berkomunikasi, kolaborasi, berpikir kritis agar proses pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas murid. Yang ketiga, guru melakukan inovasi-inovasi dari setiap materi dalam proses pembelajaran. Ya, yang terakhir yaitu aturan eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang dapat mengarahkan dan memantau kita dalam penerapan dan pengembangan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas murid sehingga menjadikan mereka murid yang berprestasi? Tindakan atau penyelidikan. 1. Berkolaborasi dengan mengajak kepala sekolah, pengawas, teman sejawat untuk melakukan observasi di kelas agar adanya perbaikan dan perubahan yang lebih baik sehingga proses pembelajaran sesuai menyenangkan dan bermakna, selamat dan bahagia sesuai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, senantiasa melakukan refleksi dan evaluasi dari setiap kegiatan yang dilakukan guna pengembangan perbaikan ke depannya. Ya, mungkin itu hasil dari presentasi kelompok kami pada sore hari ini. Saya kembali kepada Ibu Moderator untuk melanjutkan diskusinya. Kepada Ibu saya persilakan. Ya, terima kasih Ibu Gina. Secara pribadi saya ucapkan permohonan maaf kepada Ibu Fasil, mungkin tidak merasa nyaman dengan keterbatasan kami. Lalu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Santi Kaisan yang sudah membantu kami dalam memperlancar proses diskusi pada sore hari ini. Ya, Bapak Ibu, di sini saya membuka sesi pertanyaan, di mana sesi pertanyaan di sini saya buka sesi pertama yaitu dua pertanyaan dari masing-masing kelompok, satu penanya saja Bu. Jadi nanti kalau ada waktu baru kita buka sesi berikutnya. Mungkin dari kelompok satu orang penanya dan kelompok 2 1 orang penanya. Oke. Terima kasih sudah ada penanya dari kelompok 1 Bapak Erwin Sidik. Pada Bapak saya persilakan Pak. Bapak Erwin. Baik ya. Bisa dengar Bu? Iya Pak, dengar. Iya baik. Visi misi dulu. Saya kedua. Iya. Visi misinya sini kan dari kelompok 3 ya, luar biasa sekali ya. Pemaparan dari materi, ujiannya juga cukup luar biasa. Ini visi misi dari kelompok 3 itu mewujudkan peserta didik yang berprestasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang saya belum lihat ini tahapan praksaranya, ya. Yang saya belum lihat itu punya ini. Prakasa perubahan, maksudnya prakasa perubahan dari kelompok 3-nya itu. Ya. Rumusan prakasa perubahannya itu bagaimana Bu? Dalam tampilan ini yang saya ingin tahu dari kelompok 3. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembali ke ya, terima kasih Pak Iwin. Mungkin kita lanjut kepada
baru saya persilakan kepada Ibu Hermanti, kepada Ibu, silakan. Iya, terima kasih Ibu Moderator, terima kasih Pak Sidik atas pertanyaannya. Juga kepada Ibu teman, berulang-ulang kali terjadi masalah, ya semoga bisa dimaklumi terkait dengan prakarsa perubahan di lembaran Ibu Santi. Di lembaran yang ketiga itu, ya, lembaran ketiga ini kami seharusnya menuliskan di prakarsa perubahan kami di situ, tapi karena kebetulan saya sedang berada di luar, jadi yang tadi saya kirimkan ke Ibu Santi itu yang belum direvisi oleh kelompok kami, sedangkan yang direvisi itu pada sempat tidak salah, jadi tidak bisa berbagi untuk hasil yang sudah kami revisi ulang. Bisa saya bacakan di sini, mungkin Ibu Santi bisa membantu kami untuk menuliskan di sini. Prakarsa kami yaitu prakarsa belajar yang menyenangkan dan dapat meningkatkan kreativitas murid, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan dapat meningkatkan kami, ya tugas yang sudah kami revisi kembali Pak. Itu Pak. Terima kasih, itu dari saya. Dapat meningkatkan kualitas murid. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Mohon maaf, tadi untuk meningkatkan apa Ibu? Kreativitas murid. Ya, terima kasih Ibu. Bagaimana, apakah jawaban yang sudah diberikan oleh Ibu Hermanti menurut Pak Ewin? Baik Ibu. Ya, terima kasih untuk Ibu. Ya, saya ingin hanya mengetahui saja karena tadi kan dari kelompok 1, kelompok 2 menyampaikan materinya kan ada itu ya, praksara perubahan. Jadi jika kelompok 3 tampil tidak ada, jadi saya ingin mencari tahu saja. Oh iya. Tahu ini. Ya, terima kasih Pak. Pak, bagaimana mungkin penanya dari kelompok Bapak guru hebat, Bapak Ibu guru hebat dari kelompok 1 untuk satu pertanyaan. Jangan aja Ibu Moderator, kalau bisa jangan pertanyaan, juga bisa saran atau masukan dari kelompok lagi lain di Iya, terima kasih Pak. Iya, kalau memang tidak ada pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 2, mungkin ada punya saran dan masukan untuk hasil diskusi kelompok kami. Saya Iya benar Bapak Ibu, tolong ya. Iya. Ya,
kalau memang lagi tidak ada saran dan masukan dari teman-teman kelompok 1 dan kelompok 2, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya minta dengan hormat kepada Ibu Pasil mungkin dapat memberikan arahan, dapat memberikan masukan biar agar tugas kami atau hasil diskusi kami dapat jadi yang lebih baik. Mungkin Bu dari saya, terima kasih Bu. Selamat siang. Oke, terima kasih Bu Roswatria yang sudah memandu diskusi kelompoknya. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 3 Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, sebentar saya minum air putih sedikit dulu ya Bapak Ibu ya, sebentar, 1 detik, 2 detik aja dulu. Silahkan Ibu. Oke, siapa yang mengarahkan slide-nya? Ibu Santi. Oke, Ibu Santi dan teman-teman kelompok 3, kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah boleh selesai dengan segala baik. Mari kita pandu bersama-sama hasil dari teman-teman yang ada yang sudah memberikan masukan. Kita lihat visinya. Visinya adalah mewujudkan peserta didik yang berprestasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru calon guru penggerak pada kelompok 3, mewujudkan peserta didik yang berprestasi ini merupakan tugas yang sangat-sangat mulia, di mana bagaimana kita akan menghasilkan bibit-bibit yang unggul dari tanah bumi pendidikan kita. Ya Bapak Ibu ya. Oke, kita next ke buat pertanyaan. Nah, Ibu Santi boleh turunkan sedikit biar Ibu bisa lihat judulnya. Oke, dibuat pertanyaan ini bagaimana mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan dapat meningkatkan kreativitas murid. Kira-kira sama tidak dengan visi yang tadi, teman-teman yang di kelompok 3. Tadi di visinya mengatakan mewujudkan peserta didik yang berprestasi. Tapi di pertanyaan, bagaimana mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan? Mungkin yang dikirim oleh Pak Ajib ini yang belum direvisi. Iya, Ibu Hermanti. Ibu Hermanti. Lihat prakarsa perubahannya. Ini yang belum di... kalau di visinya tadi itu kan mewujudkan peserta didik yang berprestasi ya. Tapi dibuat pertanyaan, di B-nya ini untuk buat pertanyaan utama. Bagaimana mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan dapat meningkatkan kreativitas murid. Dia sedikit bertolak belakang dengan visi. Boleh diberikan jawaban. Tidak apa-apa Ibu, tidak apa-apa. Sambil suara, ini jam asar ya. Kok sholat apa ya Bapak Ibu? Sholat itu sholat asar. Tidak apa-apa Ibu Hermanti, bicara saja. Iya Bu, ini kalau yang tadi yang belum sesuai tugas yang kami sudah kerjakan itu cuman yang ada perubahan itu di prakarsa perubahan saja Bu, tapi di pertanyaannya memang kami seperti ini Bu, yang sesuai di layar yang tampil ini Bu. Oh iya, berarti kalau begitu ada tolak belakangnya dengan visi atau di prakarsa perubahannya? Menurut kelompok kami itu sejalan dengan profil pelajar Pancasila. Iya, betul, sejalan dengan profil pelajar Pancasila. Tapi yang kita mau wujudkan itu adalah yang berprestasi, bukan pembelajaran yang menyenangkan. Halo Bapak Ibu, tidak mungkin visinya lain, eksekusinya lain gitu. Iya. Oh di prakarsa di sini. Oh prakarsa perubahannya itu mewujudkan pembelajaran menyenangkan dan dapat meningkatkan kreativitas murid. Prakarsanya sangat
bertolak belakang sekali dengan visi ya. Jadi nanti tidak nyambung ini kalau ketika perubahannya nanti. Jadi begini saja Bapak Ibu, mewujudkan peserta didik yang berprestasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila saja. Itu aja. Nah, karena nanti divisinya kita berbicara tentang berprestasi, di prakarsa perubahannya ini agak melenceng terlalu jauh. Ya, memang benar. Yang kita mau lihat itu adalah proses belajar Pancasila. Tapi dari visi itu berprestasi. Coba bagaimana gitu. Kecuali mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan dapat meningkatkan prestasi belajar murid. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Dapat meningkatkan prestasi belajar murid. Oke, diganti kata kreativitas saja ya. Ya, supaya prakarsa perubahan tidak berbeda jauh dengan visi. Oke. Nah, jadi bagaimana meningkatkan pembelajaran yang menyenangkan dan prestasi belajar murid? Nah, bagaimana mewujudkan pembelajaran menyenangkan dan dapat meningkatkan prestasi belajar murid? Ya, itu diganti lagi. Oke. Nah, oke. Di sini untuk tindakannya, betul. Kita membuat kesepakatan dan berkolaborasi di kepala sekolah, guru, tenaga pendidik terkait pentingnya mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan. Mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan. Ya. Iya. Ibu Santi tolong mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan. Iya. Mencari sumber informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan prestasi belajar murid di kelas. Jangan pakai di kelas, prestasi belajar murid aja. Gitu. Kira-kira kegiatan-kegiatan apa mereka mengikuti perlombaan, sains kah, ya Bapak Ibu ya? Meningkatkan prestasi belajar murid. Oke, tidak terlalu banyak perubahannya. Baik, kita lihat di yang kedua. Oke. Bapak Ibu sebentar, Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, kita lihat yang kedua. Aktivitas apa yang membuat murid lebih kreatif? Jadi di sini Bapak Ibu, untuk ambil pelajaran, bagaimana langkah awal? Boleh aktivitas itu Ibu Santi tolong turunkan ke bawah dulu. Ya. Bagaimana ke awal? Bagaimana langkah awal yang dilakukan? Bagaimana langkah awal yang dilakukan? Dilakukan Ibu Santi? Ya. Bagaimana langkah awal yang dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan? Tadi kan pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua Ibu Santi. Yang kedua,
Bagaimana langkah awal yang dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berprestasi? Bagaimana langkah awal yang dilakukan untuk mewujudkan, ya, bagaimana langkah awal yang dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berprestasi? Oke, aktivitas apa? Oke, aktivitas apa yang dapat dilakukan? Ibu Santi boleh edit di pertanyaan ketiga. Aktivitas apa yang dapat dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan? Aktivitas apa yang dapat dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan? Oke, yang itu dihapus saja Ibu Santi. Yang keempat, aktivitas apa saja yang dapat dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berprestasi? Aktivitas apa saja? Jadi kata saja itu dipakai Ibu Santi. Aktivitas apa saja yang dapat dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berprestasi? Ibu Santi jangan hapus yang poin keempat, ya. Ditambahkan aja, aktivitas apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berprestasi? Berprestasi, oke. Yang kelima boleh naikkan sedikit. Siapakah teman sejawat yang punya pengalaman menjalankan pembelajaran menyenangkan? Oke, setuju. Tapi delete yang itu. Iya, delete yang itu ya Ibu Santi. Jangan itu jangan delete yang poin kelima. Pertanyaan kelima. Hapus dan dapat meningkatkan kreativitas murid. Ah, itu yang dihapus kan. Oke. Kayaknya huruf boleh diperkecil lagi. Sebentar Ibu, kecil. Iya. Iya, kita menunggu Ibu Santi. Yang keenam, keterampilan apa yang sudah kita miliki dan membantu untuk mewujudkan pembelajaran menyenangkan dan meningkatkan kreativitas. Oke, kalau itu
poin ke-6 ini keterampilan apa yang sudah dapat meningkatkan murid apa Ibu yang ini? itu dihapus, dan dapat meningkatkan murid itu dihapus dari kata dan, itu dihapus ke belakang. Oke. Poin yang ke-6 tidak usah lagi, poin ke-6 delete lagi. Oke. Kita lihat ketindakannya Bapak Ibu kelompok 3. Bagaimana langkah awal yang dilakukan? Jadi dengan melalui wawancara dengan guru yang telah berhasil melakukan pembelajaran menyenangkan, boleh, dan dapat mewujudkan prestasi murid. Nah, itu aja. Ditindakan Ibu, ditindakan. Iya. Apa Ibu? Pembelajarannya menyenangkan dan dapat mewujudkan, meningkatkan prestasi belajar murid aja deh. Prestasi peserta didik. Dan dapat meningkatkan prestasi peserta didik. Kreativitas murid itu diganti. Ditindakan nomor 1. Nah, itu ya. Itu kreativitas dihapus. Lalu diganti dengan meningkatkan prestasi peserta didik. Oke, yang di bawah juga begitu. Bagaimana pentingnya pembelajaran yang orang tua tentang bagaimana pentingnya pembelajaran menyenangkan. Ibu Santi di tindakan kedua berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, pengawas, komikes, orang tua tentang bagaimana pentingnya pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan. Ya, hapus terus sampai di kata yang itu. Sampai situ. Yang menyenangkan, maaf. Pembelajaran yang menyenangkan dan upaya meningkatkan prestasi peserta didik. Oke. Perlu ya orang tua, karena kalau berkaitan dengan prestasi peserta didik, guru sangat-sangat penting untuk kita kerjasama dengan orang tua. Oke, kemudian next. Oke, gali mimpi. Baik Bapak Ibu, untuk gali mimpi ini, apakah kebiasaan baru yang dapat dibayangkan terjadi jika pembelajaran menyenangkan dapat meningkatkan prestasi peserta didik? Gitu Bapak Ibu. Nah, oke. Meningkatkan prestasi peserta didik. Sebentar. Mulai dari kita, kemudian mengerti kebutuhan murid dalam pembelajaran yang mana pendidik harus selalu menuntut mengarahkan. Oh tidak, Bapak Ibu, untuk di gali mimpi ini untuk tindakan nomor 1 boleh diganti, iya. Yang pasti kebiasaan ini, Ibu untuk gali mimpi ini copy yang dari yang tadi di bagian atas aja, iya. Copy dari situ, iya. Copy dari situ, nanti baru kita edit beberapa kata. Oke. Jadi Bapak Ibu di bagian tindakan ini, Bapak Ibu tidak perlu
harus menjelaskan secara runtut. Mau Ibu bikin ini apa? semua hapus kah Ibu? Ya, Ini untuk tindakan yang gali mimpi semuanya hapus? bukan, iya, yang itu diganti dengan yang tadi di copy itu. Iya. Oke. Iya. Kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran. Apa kebiasaan-kebiasaan? Bapak Ibu Santi tolong di delete yang ini dulu. Yang di pertanyaan. Hapus kata saya. Mulai dari kata yang saya, baru. Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang terjadi? Tambah kata tambah kata yang, hapus kata bayangkan. Iya. Kebiasaan-kebiasaan baru yang terjadi jika pembelajaran yang menyenangkan atau meningkatkan prestasi peserta didik. Oke, tindakannya adalah tindakannya di sini Bapak Ibu membuat gambaran, ya, dengan membuat gambaran. Tambah di depan kata dengan dulu Ibu Santi. Membuat gambaran. Iya. Membuat gambaran. Atau narasi. Sebentar. Kebiasaan-kebiasaan baru yang telah terjadi jika pembelajaran menyenangkan dapat meningkatkan prestasi peserta didik. Jadi kita membuat gambaran atau narasi. Iya. Oke Bu Santi, membuat gambaran atau narasi tentang pembelajaran. Oke, Ibu Santi hapus dari kata dengan sampai di pembelajaran. Dari kata dengan sampai di pembelajaran, hapus itu. Bukan. Dengan. Tentang, dengan itu dia iya dari situ. Hapus terus Ibu Santi sampai di pembelajaran. Ya, hapus pembelajaran itu. Oke. Jadi nanti di sini Bapak Ibu guru kelompok 3 membuat gambaran atau narasi dalam bentuk kegiatan apapun itu tentang pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa. Lalu kalau pembelajaran itu sudah menyenangkan, apakah dia meningkatkan prestasi atau tidak? Ya, jadi nanti akan dihidupkan lewat kegiatan-kegiatannya. Oke. Lalu kebiasaan-kebiasaan itu kita harus berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, pengawas, komite. Iya, oke sudah. Selesai, berikut. Oke, apa langkah sederhana dapat dilakukan mengembangkan pembelajaran menyenangkan dan dapat meningkatkan prestasi ya peserta didik, diganti Ibu Santi. Peserta didik. Oke. Kata langkah ini pakai L kecil Ibu Santi. Apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik baik di kelas ataupun di sekolah? Itu aja. Oke, sudah selesai. Di save Ibu Santi. Oke. Iya. Saya kembalikan ke moderator untuk menutup sesinya. Terima kasih Ibu Santi yang sudah membantu kelompok 3. Ya, terima kasih kepada Ibu Pasil yang sudah begitu bagus mengarahkan hasil diskusi kami. Saya mohon maaf atas segala keterbatasan atau keganjalan yang
terjadi pada diskusi kelompok 3 hari ini. Jadi saya tutup diskusi kelompok 3 hari ini dengan sebuah pantun. Mohon izin Bu. Sungguhlah manis buah kenari, Keren. dilakukan dengan cepat. Cakep. Berakhir sudah diskusi ini. Mantap. Semoga dapat memberi kesan dan manfaat. Oke, baik. Besok-besok pantunnya dibuat dalam bahasa daerah ya. Tadi sebenarnya yang bahasa daerah itu harus pantunnya bahasa daerah. Lupa saya tadi. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih. Akhirnya kita bisa selesaikan semua presentasi kelompok kita dengan segala baik. Yang pastinya Bapak Ibu tidak ada siapa yang lebih baik di sini. Saya pun tidak demikian. Ya, kita semua sama-sama berkolaborasi. Boleh izin untuk mengaktifkan kameranya Bapak Ibu. Kemudian tidak ada yang merasa kurang Bapak Ibu, karena kita adalah belajar. Di dalam belajar pastinya ada pembelajaran. Dan ketika pembelajaran itu berlangsung, ada yang bisa tercapai dan ada juga yang perlu ditingkatkan lagi. Oke, baik Bapak Ibu, sungguh luar biasa. Semoga visi yang sudah dilakukan ini nanti akan terus digembleng sampai selesai kegiatan ini. Jadi sebentar kalau sudah selesai, jangan tunggu lama-lama lagi, langsung di-upload ya. Oke, baik Bapak Ibu, saya rasa kita akan refleksi saja untuk 10 menit ke depan. Ya, tidak sampai 10 menit juga. Perwakilan dari kelompok saja, kalau kemarin refleksi sudah teman yang lain, boleh refleksi yang sesi kedua ini diganti. Oke Bapak Ibu, disilakan. Lebih cepat, lebih baik. Oke, kemarin itu Ibu Arni sudah digantilah. Ibu Santike, Ibu Pak Erwin kah, Ibu Rani, atau Ibu Selva, kelompok 1. Refleksi kira-kira hal apa yang sudah kita dapatkan hari ini terhadap diskusi yang tugas kita kemarin, lalu kemudian kita sudah presentasikan. Silakan Ibu Santi aja deh. Kalau tidak mau Ibu yang nunjuk. Oke Ibu Santi, disilahkan. Ya Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan memberikan refleksi tentang pertemuan kita pada rukol kali ini, yaitu di mana saya sangat butuh belajar sekali setelah tadi penjelasan dari Ibu Fasil bahwa dalam merencanakan visi misi itu ada tahapan-tahapan bagiannya. Awalnya kita itu sedikit keliru Ibu, karena baru pertama kalinya kita merumuskan visi misi, terus kita belajar untuk merencanakan dengan tahapan bagian ini, dari membuat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan tahap yang terakhir itu eksekusi. Itu terima kasih tadi Ibu Fasil sudah memberikan kami penguatan sehingga kami bisa lebih terbuka lagi wawasannya ke depan dalam menyusun visi misi ke depan. Mungkin itu saja Ibu, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita berikan aplaus untuk refleksi yang baik oleh Ibu Santi. Selanjutnya saya ingin mendengarkan suaranya dari Pak Ajid lah. Pak Ajid kemarin belum ya? Ayo Pak Ajid, semangat. Ya Ibu Fasil, terima kasih untuk teman-teman hebat yang ada di sini. Dari apa yang sudah sama-sama kita jalankan di hari ini, rukol untuk satu pertemuan kita terkait masalah visi ini. Jujur awalnya saya itu menganggap bahwa visi ini dibuat oleh kepala sekolah saja, karena pengalaman memang seperti itu yang kami alami. Tetapi ternyata untuk membuat suatu visi itu tidaklah mudah. Dia harus membutuhkan langkah-langkah yang tepat, dan itu melalui rukul ini saya belajar banyak. Terima kasih sekali untuk ilmu yang diberikan hari ini. Semoga apa yang sudah kami dapatkan di sini dapat kami terapkan dan bisa kami aplikasikan ke depan untuk bisa menjadi guru-guru hebat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih Pak Ajit. Saya juga sangat berterima kasih walaupun kadang jaringan tidak bersahabat, tapi Pak Ajit dan teman-teman semua tetap berusaha untuk recall. Berarti kita saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lainnya, Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Pak Ajit. Dan yang terakhir saya ingin dengarkan suaranya Ibu Nuraini. Kemarin kayaknya Ibu Nuraini belum ya? Oke, Ibu Nur, disilahkan. Ibu Nur masih ada? Adakah Ibu Nur? Kalau Ibu Nur mohon maaf Ibu Fasi, itu Nur Aini kelompok 3 mungkin dari kelompok 2 kah? Perwakilan begitu. Oh, iya. Kalau begitu Ibu Pak Hasan adakah? Pak Hasan? Tadi beliau itu masuk keluar. Pak Hasan? Pak Hasan atau sudah terhempas lagi? Oke, kalau begitu dari Ibu Maimunah Lamasano. Tadi Ibu Maimunah suara juga sudah terdengar. Ibu Rosmiati aja deh. Ibu Rosmiati Maulete. Nah, kemarin Ibu Rosmiati belum refleksikan Bapak Ibu. Jangan sampai saya double. Maaf, Ibu Rosmiati mungkin jaringan di daerahnya lagi gangguan sinyal. Sudah muncul Ibu Maimunah, terima kasih. Silakan Ibu Rosmiati. Iya Ibu Maimunah, sudah muncul, jaringannya sudah ada. Ya, terima kasih Ibu Fasil untuk kesempatannya. Refleksi untuk modul 1.3 ini, terutama untuk ruang kolaborasi. Untuk modul ini sebetulnya saya bingung, banyak bingungnya, karena mulai dari belajar eksplorasi konsep, kemudian kita melakukan diskusi bersama, banyak pendapat, lalu pada saat kami membuat tugas kanvas bagja ini juga, itu pun dengan segala kerja keras dari kelompok, kerjasama, akhirnya kita bisa menghasilkan tugas kami yang kami anggap ya itu masih banyak kekurangan. Terima kasih juga Ibu Fasil sudah memperbaiki apa yang kurang dari hasil diskusi kami ini. Mungkin dari refleksi hari ini, saya belajar lagi untuk tidak menunda-nunda pekerjaan, tugas-tugas yang ada, kemudian untuk kami berkolaborasi di kelompok lagi, kami lebih lagi mengutamakan satu visi kami, agar tidak lagi kami banyak berdebat, tapi kami mau sama-sama bekerja sama untuk menghasilkan satu tujuan visi dari kelompok kami untuk melestarikan bahasa daerah kami. Ya, terima kasih Ibu Fasil. Baik. Iya, oke, baik Bapak Ibu. Kita tidak ada yang sempurna ya Bapak Ibu ya. Kita hanya saling melengkapi apa yang belum lengkap. Jadi yang tadinya di forum ruang kolaborasi ini, yang tadinya kita berlima punya pandangan berbeda, tapi kita bisa menyatukan satu visi. Dan itu adalah bentuk ketidakemosionalan kita, ketidakegoisan kita ya. Oh, visi saya lebih bagus nih daripada visi yang teman yang ini. Tidak. Tapi bagaimana kita belajar untuk sepakati yang bersama-sama untuk tujuan yang baik. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk sesi hari ini. Selamat mengakhiri aktivitas di hari ini, ruang kolaborasi ini. Selamat pulang, hati-hati di perjalanan. Dan semoga apa yang kita sudah kolaborasikan bersama ini semakin dikuatkan, semakin ditebalkan lagi Bapak Ibu. Kita lebih banyak berkomitmen dengan waktu, tidak menunda-nunda pekerjaan kita. Karena aktivitas utama kita di lembaga pendidikan sudah berjalan, dan Bapak Ibu ini adalah bentuk dari tambahan saja. Dan pendidikan guru penggerak ini tetap berjalan. Dimohonkan untuk tetap Bapak Ibu semangat, menjaga kesehatan, dan kalau bisa untuk bekerja bersama, silahkan bekerja bersama-sama. Ya Bapak Ibu ya, tidak ada yang satu lebih tinggi atau satu yang lebih rendah.
Kita berdiri sama tinggi, duduk pun sama rendah. Oke Bapak Ibu, sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat sore, salam dan bahagia. Foto bersama Selamat boleh sore. ya? Selamat sore Ibu, salam dan bahagia. Pak Supanji boleh foto bersama kah? Oh, Pak Supanji sudah hilang. Kalau gitu kita berdoa aja deh bersama. Oke, mari kita Bapak Ibu mengakhiri ini kita berdoa bersama dan doanya secara agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa boleh selesai. Oke Bapak Ibu, nantilah sesi foto bersama di hari yang lain aja ya. Karena masih ada banyak hari-hari berikutnya. Selamat sore semuanya Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi. Sore Ibu. Sore Ibu. Sore Ibu. Terima kasih Ibu. Iya, Ibu Bapak Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah.